Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8. Saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 8 terlebih dahulu. Yang pertama ada Firda Lailia, yang kedua ada Fira Nur Hidayah, yang ketiga ada Nafilia Rizky Caisar Bahrida, yang keempat ada Novi Laila Hamidah. Nah, di sini subbab pembahasan yaitu ada pendahuluan, eksperimen, hasil dan pembahasan. Yang terakhir adalah kesimpulan. Fast agglomeration of ultrafine hydrophobic particles using a high internal phase emulsion binder comprising permeable hydrophobic films. Yang dapat diartikan aglomerasi cepat partikel hidrofobik ultrafine menggunakan pengikat emulsi phase internal tinggi yang terdiri dari film hidrofobik permeable. Signifikansi buoy selama 100 tahun hampir melampaui paralel. Secara selektif memulihkan partikel hidrofobik halus untuk menghasilkan banyak logam berharga yang dibutuhkan oleh dunia modern. Namun tantangan telah meningkat sebagai akibat dari penurunan kadar biji dan peningkatan permintaan logam. Sedangkan kemajuan dalam kinerja pemisahan telah stabil. Skala ekonomis telah mendorong peningkatan volume sel flotasi, aerasi, dan agitasi dengan urutan besarnya setiap 20 tahun. Mencapai 600 meter kubik besar pada tahun 2015. Teknologi pemisahan diperlukan yang juga mampu memulihkan partikel jauh di bawah atas hidrodinamik dari rotasi. Hampir 50 tahun yang lalu, metode lain yang luar biasa memulihkan dan memusatkan partikel hidrofobik halus dari air menarik perhatian yang signifikan dari seluruh dunia. Metode yang dikenal sebagai aglomerasi minyak menggunakan pengikat minyak terdispersi di bawah untuk secara selektif mengumpulkan partikel hidrofobik halus. Agregat yang terbentuk kemudian memiliki ukuran dan kekuatan yang cukup untuk pemisahan dari air dan partikel hidrofilik menggunakan saringan mekanis. Mekanisme kerja. Yang pertama, mempersiapkan pengikat emulsi. Emulsi dibuat dengan 300 gram batch dengan cara yang relatif standar. Yang pertama, bagian massa minyak tanah yang sama dan pengemulsi digabungkan dengan mixer genggam Russell-Hobbs RHMX1 dalam mangkuk pencampur baja yang tahan karat. Pengemulsi bersumber dari VicChem yang terdiri dari 60% massa sorbitan monoleat dan 40% massa gliserol monoleat. Kemudian dilanjutkan dengan mencampur menggunakan mixer genggam yang diatur pada kecepatan maksimum. Lalu ditambahkan larutan NaCl 3% massa ke dalam larutan organik, sehingga volume air garam yang ditambahkan pada waktu tertentu jauh lebih sedikit dari volume emulsi pada saat itu. Penambahan ini dilanjutkan sampai fase air mencapai 90% dari volume. Emulsi tersebut awalnya keruh, lalu berubah menjadi berwarna putih dan sangat kental setelah penambahan air garam. Kemudian yang kedua, pengukuran distribusi ukuran tetesan emulsi internal.
Distribusi ukuran tetesan air internal dalam pengikat diukur dengan difraksi laser pada alat Master Sizer S. Sekitar 0,5 ml emulsi didispersikan sekitar 20 ml dari fase kontinu atau minyak tanah yang dengan efektif mengencerkan emulsi dan memobilisasi tetesan internal. Impeller dalam pengukuran sel dengan Master Sizer S disetel pada kecepatan terendah untuk mempertahankan suspensi tetesan air. Kemudian, penganalisis Master Size S mengukur distribusi volume tetesan dan kemudian hasil akhirnya adalah rata-rata dari 3 pengukuran. Ketiga, aglomerasi hidrofobik. Aglomerasi dicapai dengan menggunakan blender kecepatan tinggi, yaitu dengan model LB20EG yang dioperasikan pada 22.000 rpm. Pada gambar disajikan ukuran distribusi dari silika fits. Silika fits terdiri dalam berbagai ukuran sesuai dengan klasifikasi, yaitu 60G, 100G, 200G, 350G, dan 400G, di mana bahan yang digunakan ini jauh lebih halus. Kemudian ada juga insil A8 yang terdiri dari silika mikrokristalin. Selanjutnya, pada gambar 5 disajikan 2 gambar, yaitu bagian A, suspensi silika dalam air, kemudian yang gambar B, silika diaglomerasi menggunakan pengikat baru pada konsentrasi CTAB maksimal dan 7 detik pencampuran. Dapat dilihat pada gambar, daya apung produk pada gambar B diyakini karena ada udara yang masuk, karena aglomerat segera naik ke permukaan cairan saat percampuran berhenti. Produk yang diaglomerasi ini merupakan bahan yang tertahan di layar. Materi yang melewati tidak dianggap diaglomerasi dan dianggap sebagai barang yang ditolak. Kemudian, selama penyaringan, air pencuci ringan diaplikasikan pada bahan yang diaglomerasi untuk memastikan bahwa semua partikel non-aglomerasi dikeluarkan dari produk dan dikirim ke produk yang ditolak. Nilai pemulihan atau recovery dari percobaan ini adalah persentase massa kering material dari fit yang tertahan di layar dalam bentuk aglomerat. Kemudian yang terakhir yaitu pengukuran distribusi ukuran partikel. Setelah dibiarkan mengering, setiap sampel dianalisis dengan laser difraksi menggunakan instrumen Master Sizer 3000 untuk mendapatkan distribusi ukuran. Tiap sampel didispersikan dalam 800 ml air dengan tingkat pengaburan 10% dan 20%. Tingkat pengaburan yang disediakan oleh instrumen Master Sizer berkaitan dengan sejauh mana sinar laser tersebar oleh partikel di dalam suspensi. Perangkat sonikasi inline juga digunakan untuk membantu instrumen Master Sizer dalam menyebarkan partikel. Impeller dioperasikan pada 300 rpm dan perangkat sonikasi disetel pada 40 watt dan frekuensi 40 kHz. Penambahan deterjen non-foaming juga digunakan untuk membantu dispersi partikel. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil dan pembahasan. Yang pertama yakni gambar 6, yaitu pemulihan silika 200G sebagai fungsi dari persentase berat cairan organik yang ditunjukkan pada gambar 6A untuk pengikat emulsi dan pada gambar 6B untuk pengikat minyak tanah. Kemudian, pada gambar 7 menunjukkan dosis volumetrik cairan organik persatuan volume silika yang menggunakan metode penyesuaian dosis cairan organik dari nilai ke fungsi peluruhan eksponensial sederhana.
Luas permukaan spesifik silika berhubungan langsung dengan kebalikan diameter rata-rata Sauter dari partikel yang membentuk produk. Pada gambar 7 ini dapat digunakan untuk menggambarkan ketebalan nasional dari cairan organik di seluruh permukaan partikel yang diaglomerasi. Selanjutnya yakni gambar 10. Gambar 10 ini menyajikan pemulihan keseluruhan 400G silika sebagai fungsi intensitas pencampuran, dan gambar 10B menyajikan setiap titik dari gambar 10A dalam hal perolehan kembali setiap ukuran partikel untuk setiap intensitas pencampuran. Pada gambar ini dapat dilihat pemulihan keseluruhan silika berkurang dengan berkurangnya intensitas pencampuran, dengan waktu pencampuran dipertahankan konstan pada 7 detik. Hasil yang diharapkan yakni pengurangan intensitas pencampuran menghasilkan pengurangan jumlah tumbukan persatuan waktu. Pemulihan sebagai fungsi ukuran partikel tetap relatif konstan karena intensitas pencampuran menurun. Selanjutnya yakni gambar 11 menyajikan pengambilan air yang dinormalisasi ke dalam struktur pengikat sebagai fungsi waktu untuk 3 kasus, yakni gaya penggerak osmotik positif ke pengikat, lingkungan osmotik netral, dan gaya penggerak osmotik negatif ke pengikat. Hasilnya dinormalisasi relatif terhadap massa air asli di dalam pengikat. Ketika konsentrasi NaCl internal pengikat adalah 3% berat dan konsentrasi garam dalam air di luar pengikat adalah 0% berat, yakni menghasilkan gaya penggerak osmotik positif. Kemudian, ketika konsentrasi garam dalam air di luar pengikat dinaikkan menjadi 3% berat, menghasilkan lingkungan osmotik yang netral. Dan yang terakhir yakni ketika konsentrasi garam internal pengikat adalah 3% berat dan konsentrasi garam dalam air di luar pengikat adalah 10% berat, menghasilkan gaya penggerak osmotik negatif. Dan pada gambar 11 ini menunjukkan bahwa perembasan air ke dalam pengikat terjadi selama proses aglomerasi, yakni karena gaya penggerak osmotik positif ditetapkan melalui penggunaan larutan NaCl 3% berat sebagai fase berair internal pengikat. Selanjutnya yakni gambar 12. Gambar 12 ini terbagi menjadi dua, yakni gambar 12A dan 12B. Gambar 12A menunjukkan perolehan kembali silika 200G sebagai fungsi waktu aglomerasi untuk 3 kasus yang berbeda, yakni gaya penggerak osmotik positif ke dalam pengikat, lingkungan netral, dan gaya penggerak osmotik negatif ke pengikat. Dalam semua kasus, pengikat dibentuk menggunakan larutan NaCl 3% berat, sedangkan konsentrasi NaCl dalam suspensi silika eksternal masing-masing adalah 0%, 3%, dan 10% untuk kasus positif, netral, dan negatif. Gambar 12B yakni menyajikan pengaruh gaya penggerak osmotik pada pemulihan sebagai fungsi ukuran partikel. Setiap kumpulan data dalam angka 10B berasal dari sampel yang diambil pada waktu pencampuran optimum, yakni 7 detik. Gambar 12A menunjukkan bahwa pemulihan hampir 100% untuk gaya penggerak positif setelah 7 detik pencampuran. Untuk gaya penggerak netral, di mana tidak ada perbedaan konsentrasi garam, karenanya sedikit atau tidak ada perembesan air ke dalam pengikat. Puncak pemulihannya hanya 67% sebelum menurun. Untuk kasus gaya penggerak negatif, di mana terjadi perembesan air keluar dari pengikat, puncak pemulihan hanya pada 48% sebelum menurun. Jelas untuk kasus kekuatan pendorong positif, pemulihan keseluruhan meningkat lebih cepat, konsisten dengan pembesaran air yang kuat. Hasil ini mendukung proporsi bahwa pembesaran air yang didorong oleh osmosis ke dalam pengikat meningkatkan kecepatan aglomerasi, sedangkan perembesan air keluar dari pengikat memiliki efek sebaliknya. Namun, seperti yang ditunjukkan pada gambar 12B, pemulihan tetap konstan di seluruh rentang ukuran untuk setiap kasus yang dipelajari. Pada gambar 12B, kami menganggap bahwa meskipun tidak ada perembesan air ke dalam pengikat, film minyak tipis harus mempertahankan sifat permeabilitasnya yang kuat. Oleh karena itu, ketika sebuah partikel didorong menuju film minyak, setiap tekanan yang berkembang antara partikel dan film hanya menghasilkan perembasan lokal melalui film, meminimalkan resistansi hidrodinamik. Mekanisme ini sangat penting untuk partikel ultra halus yang memiliki gaya inersia lebih rendah. Aglomerasi minyak konvensional juga harus didukung oleh sifat permeabilitas, meskipun pada tingkat yang jauh lebih rendah karena kelarutan air yang terbatas di dalam minyak. Itulah penjelasan singkat dari saya mengenai hasil dan pembahasan. Selanjutnya adalah kesimpulan. Model suspensi berair dari partikel silika dengan ukuran mulai dari kurang dari 500 nanometer hingga lebih dari 100 diaglomerasi menggunakan pengikat hidrofobik baru yang terdiri dari emulsi air dalam minyak pekat. Percobaan sebelumnya menggunakan pengikat baru
dan sistem berair yang terdiri dari batu bara hidrofobik alami dan materi mineral hidrofilik alami menunjukkan bahwa proses aglomerasi sangat cepat, menunjukkan selektivitas yang sangat baik, dan diperlukan V minyak jauh lebih sedikit untuk mencapai aglomerasi daripada proses konvensional yang menggunakan pengikat minyak murni. Namun, mekanisme yang bertanggung jawab atas pengamatan ini masih belum jelas. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki mekanisme fisik yang mendasari sebagian besar adalah air, tetapi setelah dibalik melalui pemotongan yang intens, kelembapan yang sangat rendah akan terlihat. Hal ini disebabkan oleh cairan organik yang tetap berada di permukaan partikel setelah struktur emulsi dihancurkan, sehingga memberikan dasar untuk aglomerasi residunya.